Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Akbar dari kelas 10-3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang teks hikayat yang berjudul Lutung Kasarung. Nah, Lutung Kasarung sendiri ini, cerita ini sudah sangat populer bahkan hingga daerah Indonesia. Cerita singkat dari Lutung Kasarung adalah pada zaman dahulu hiduplah dua kakak beradik yang cantik rupawan, putri dari kerajaan Pasundan. Mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Meski bersaudara, sikap keduanya sangat berbeda. Purbararang adalah seorang putri sombong dan pemalas. Sebaliknya, Purbasari sangat ramah dan rajin, serta tidak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Nah, menjelang akhir hayatnya, sang ayah Prabu Tapa Agung menunjuk putri bungsunya, yaitu Purbasari, untuk melanjutkan tahta kerajaan. Mengetahui hal tersebut, Purbasari murka dan tidak menyetujui jika sang adik menjadi ratu. Purbararang lalu menemui seorang penyihir untuk mengutuk adiknya dengan penyakit kulit. Dalam sekejap, kulit Purbasari dipenuhi totol-totol hitam yang menjijikkan. Karena penyakitnya, Purbasari pun harus keluar dari istana dan diasingkan ke hutan. Pada waktu yang sama, di Kayangan terjadi keributan karena Pangeran Gurumindan tidak mau dinikahkan kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu jika wanita yang secantik ibunya hanya ada di bumi. Dengan kekuatannya, akhirnya Pangeran Gurumindan turun ke bumi dan sampai di hutan yang sama tempat Purbasari diasingkan. Bukan sebagai pangeran, ia turun ke bumi dengan rupa seekor kera hitam yang kemudian disebut Lutung Kasarung. Selama di hutan, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi teman yang dekat yang saling memahami. Singkat cerita, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk membersihkan diri di sebuah telaga. Secara ajaib, kulit Purbasari kembali bersih seperti sedia kala dan kecantikannya pun terpancar kembali. Mengetahui kondisi Purbasari, Purbararang pun merasa khawatir sekaligus tak percaya. Ia juga tidak mau menerima sang adik kembali ke istana dengan berbagai alasan, hingga mengajukan beberapa syarat. Nah, syarat pertama, rambut Purbasari harus lebih panjang darinya. Dalam hal ini Purbasari menang karena rambutnya menyentuh tumit, sedangkan Purbararang hanya sampai ke betis. Tidak mau kalah, Purbararang kembali memberikan syarat tunangan Purbasari harus lebih tampan dari tunangannya jika ingin kembali ke istana. Mendengar hal tersebut, Purbasari lantas tidak mampu mengatasinya. Ia kemudian memegang tangan Lutung Kasarung, diikuti oleh hinaan Purbararang karena tunangannya adalah seekor kera. Secara tiba-tiba Lutung Kasarung berubah ke wujud aslinya, Pangeran Gumurindang yang sangat tampan dan gagah, bahkan mengalahkan ketampanan tunangan Purbararang. Purbararang terpaksa mengakui kekalahan dan memohon ampun kepada sang adik. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan Purbararang dan memperbolehkan untuk tetap tinggal di istana. Sementara itu, Purbasari dan Lutung Kasarung juga bisa hidup damai bersama. Sekian cerita singkat Lutung Kasarung dari saya. Saya Muhammad Farel Akbar, pamit undur diri dan terima kasih.